Yap, halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Di sini kita akan membahas tentang Pusat Konservasi Iwak Kali, disingkat menjadi Pak Wali. Nah, untuk Pak Wali ini, nanti kita akan langsung mendatangkan narasumber kita, salah satu pemuda penggiat di Pak Wali, Mas Imam Dairobi. Selamat datang Mas Imam. Ya. Gimana Mas kabarnya Mas hari ini? Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Bicara tentang Pak Wali, kesibukannya di desa sendiri gimana Mas? Kalau sehari-hari Untuk Pak sih, Wali. kalau di rumah kegiatannya ya full di sungai. Full di sama sungai? teman-teman sama full di sungai. Jadi Jadi anak pagi sungai. ngasih makan ikan, siang ngasih makan ikan, sore ngasih makan ikan dan panen. Ya Mas, kesibukan di sungai terus Mas? Kenapa? Dari pemuda-pemuda di sana selain Mas Kalau penggeraknya? kalau penggeraknya ini kita mainnya bareng. Jadi komponennya itu dari warga umur yang kisaran 15 tahun sampai 20 tahun sampai 30, sampai ke 40 tahun semuanya di Pak Wali ada Mas. Jadi yang kita kerjakan di situ sebenarnya konservasinya. Kenapa kok dikatakan konservasi? Sebenarnya untuk memulihkan kondisi air sungai yang dulunya kayak CO2-nya yang mungkin bisa dikatakan itu memberi bermanfaat bagi manusia. Nah sekarang kan kebanyakan air sungai yang ada kan mulai tercemar Mas. Nah itu Iya. kita di Pak Wali ini mau mengembalikan konservasinya itu. Mungkin salah satu tematiknya di situ juga. Ngomong-ngomong tentang Pak Wali nih Mas, kayaknya Pak Wali ini masih bisa dibilang baru ya? Baru. Kira mulai tahun berapa Mas itu Mas? Kita berdiri di antara tahun 2020 bulan 3. Jadi kalau sekarang berarti masuk 2 tahun. So sudah berjalan 2 tahun ya? Masuk 2 tahun. Mulai tahun 2019. 2020 bulan 3. Oh 2020 bulan 3. Masuk di angka 2 tahun sekarang. Terus yang melatar belakangi adanya Pak Wali ini Mas, kayaknya kan saya melihat di Pak Wali ini kok menarik sekali gitu. Sebuah sungai kan ya, biasanya yang sungai rusuh dengan sampah-sampah gitu Mas ya. Terus di situ saya melihat sebuah apa ya, inovasi baru lah. Jadi suatu pemanfaatan sungai gitu Mas, asik ya. Itu inovasi dari siapa Mas? Sebenarnya kalau ngomongin soal inovasi, awal dulu saya pertama kan saya mulai dari SMP kan di Malang Mas. Iya. Terus pasca COVID itu kan pengangguran dan kampus lebih banyak Zoom meetingnya kan. Habis itu aku pulang ke rumah, terus ngelihat pemuda-pemuda di situ tiap malam nongkrong, terus kita ngobrol. Ternyata tematiknya di obrolan itu ketemunya sungai ini potensi gitu. Karena kita scroll memori masa lalu. Jadi pas waktu kecil kita itu sering mandi di sungai dan mencari ikan di sungai itu mudah. Lah pas kemarin tahun 2020 pas saya pulang pasca Covid itu hampir 20% di sungai itu ikan susah dicari. Nah, kenapa di Pak Wali itu dinamakan konservasinya? Sebenarnya konservasi itu hanya untuk objek alat untuk memperbarui pola-pola hidup manusia kembali ke zaman dahulu yang bisa dikatakan koneksinya ke alam juga kayak gitu. Langkahnya kedepannya akan seperti itu juga. Nah Pak Wali ini cuman objek aja Mas. Ikan ini cuman objek aja. Yang kita bidik adalah pola perilakunya. Oh lebih ke pola perilaku. Pola perilakunya. Karena bagi saya kalau sisi kemandirian sama kreativitas itu sudah terjamin sudah berdiri secara individual gitu di masing-masing individu orang-orang di sana. Hal apapun yang akan masuk di masa kedatang kayak contohnya nih di tahun 2019 sama tahun 2020 kan beda. 2019 kan belum ada Covid. Nah ini ada Covid, langsung kan hampir semua seluruh penduduk di bumi kan chaos semua kan. Nah saya ingin pola perilaku dari pemberdayaan itu kita bisa survival gitu loh. Berarti bisa dibilang awal mula adanya ini berawal dari pandemi Covid yang lalu itu. Asik tapi. Terus kayaknya saya lihat di situ kan ada kincir angin itu Mas ya. Kincir air. Kincir air ya, bukan kincir angin. Kalau kincir angin di Belanda ya. Di sungai ada kincir angin buat apa gitu?
Sebenarnya dari sungai ini kan, di sungai kan tempat pembesaran ikan kan. Iya. Nah, tempat pembesaran ikan ini kan kalau kita cuman membesarkan ikan, kita nggak bisa mengembangkan ikannya. Contohnya dari ikan itu yang kita besarkan sebenarnya bisa kita ambil buat jadi indukan. Lah, indukan itu bisa kita beranakkan dan kita suplai lagi ke sungai pembesarannya. Nah, kincir air itu kemarin kita kesusahan di air. Jadi polanya itu masih pakai pompa. Karena pompa ini kan menghabiskan banyak listrik loh, Mas. Nah, kincir air itu dibuat ambil air dari sungai terus masuk ke kolam. Oh, jadi yang awalnya fungsinya hampir sama dengan sanyo itu, Mas. Hampir sama dengan itu. Cuman meminimalisir tenaga listrik lah. Sebenarnya kedepannya ada rencana buat bikin kincir air lagi. Yang cuman basicnya buat tenaga surya, buat lampu juga. Buat lampu juga. Sama. Pakai panel surya. Pakai panel surya. Asik juga ya. Iya, harus kreatif kok. Kreatif banget itu Mas. Mas. Sama teman-teman lah bareng di sungai. Sebenarnya kan gini loh Mas, simpelnya kalau saya mikirnya di sungai. Kalau kita tanggung bersama itu bisa semua. Gimana Mas jargonnya Mas? Kaliku. Kaliku, kalimu, kali masa depanku. Gitu ya guys ya. Jargonnya. Kaliku, kali masa depan. Kalimu, kali masa depan. Jadi anak sungai banget ya. Mermaid jadinya. Terus poin-poinnya itu Mas. Tokoh-tokoh yang bergerak di Pak Wali sendiri itu Mas. Berbagai elemen. Semua elemen. Berbagai. Karena orang gini tua, Mas, pemuda. Kita ngomongin soal ini ya apa? Elemen. Akarnya dulu ya. Soal bisnis plan-nya kan. Kalau ngomongin soal nilai kita jual ikan ya, kan kita harus punya sistem untuk bagaimana ikan itu terjual secara konsisten, kontinu kan ya gitu. Sebenarnya yang awal kita pegang harusnya itu juga apa? Mindset manajemen kita di awal sudah kita pegang di situ. Jadi kalau saya sih milih ke teman-teman, saya kan selaku PJ di sungai, jadi saya berhak untuk memilih siapa yang sekretaris, bendahara seperti itu kan. Saya ngelihatnya gini Mas, ada 4 faktor di situ. Yang pertama, karakternya itu biasanya ada individu yang bisa mengeluarkan ide, tapi nggak bisa mempraktekkan idenya. Yang kedua, ada individu yang basic power ngobrolnya itu bagus. Bahasanya gimana? Kayak pendobrak lah. Pendobrak kayak misalnya ada kegiatan, dia yang paling di depan. Terus yang kedua, ada basic individu yang perawat. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih ide, tapi cara perawatan di sungai kontinu terus, berjalan terus gitu. Nah, yang keempat ini eksekutor. Nah, jadi komponen 4 ini harus ada di masing-masing bidang. Lah, PJ-nya juga harus punya semua. Kapan dia harus momentumnya jalan di eksekutor, kapan dia harus bisa mengeluarkan ide juga, kapan dia juga harus bisa di ranah perawat juga, kapan dia harus juga di ranah tadi itu yang terakhir lupa saya. Yang eksekutor juga. Semuanya ya Mas kalau PJ? Semuanya Mas. Jadi simpel-simpel aja saya mainnya. Sesuai dengan potensi diri, sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan karakter. Pasti teman-teman yang kita pilih jadi situ pasti nyaman. Jadi Mas nggak memandang tua ataupun muda? Nggak memandang. Biasanya kan gitu juga Mas. Ada yang yang ini, yang bagian ngelola ini bagian orang-orang ini saja gitu. Kalau yang ini bagian pemuda-pemuda saja, yang bagian gerak-gerakan itu biasanya itu ada kan yang gitu. Berarti ini Mas sesuai kompetensi diri ya? Sesuai kompetensi. Karena apa sih Mas? Awal saya bersama teman-teman brandingnya gini. Jadi soal mungkin itu bisa dikatakan basic kursi atau tahta yang mungkin di mata masyarakat itu terpandang kan Mas. Maksudnya di angka mungkin skemanya budaya lah, umur atau apa seperti itu kan. Karena awal saya dulu brandingnya di ranah potensi itu saat dikembangkan itu masing-masing individu punya peran ke sini, ke ikan itu. Lah, cuman saat potensi masuk di peran individu di sungai, pengertian yang saya sampaikan harus ditangkap dengan artian kerjasama dan kinerja.
Jadi bukan nggak ada budaya salah umur itu lagi. Oh iya. Terus mungkin tentang Pak Wali sendiri mungkin yang teman-teman juga masih bingung kayaknya Mas. Jadi Pak Wali itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau menurut simpelnya gitu, lebih ke kan pusat konservasi iwak kali ya. Nah di situ itu lebih menonjol ke apa perdagangan, apa pembudidayaan gitu Mas, seperti itu ya. Kalau di Pak Walinya sendiri itu dulu yang di tematiknya nama Pak Wali itu yang paling disama dengannya adalah konservasinya. Lebih ke konservasinya. Nah, konservasi itu kan mengembalikan yang sebenarnya gini, before and after lah Mas. After and before bisa jadi seperti itu. Iya. Yang dulunya ada tapi sekarang nggak ada itu dikembalikan lagi seperti itu. Berarti dulunya itu memang sudah ada suatu pembudidayaan ikan di situ Mas? Belum pernah, cuman ikan lokalnya banyak. Oh, tapi sudah ada ikan lokal banyak di situ? Ikan lokal banyak. Mulai ada 4 macam kayaknya ikannya Mas gitu. Sekarang hampir 4 lah. Ada ikan koi, nila, tomro, sama lele. Oh, sama lele. Nah, sebenarnya uniknya di sini Mas, kalau di Pak Wali ini. Kenapa saya masih masuk di ranah konservasi? Dulu sungainya ini kan kotor. Semua warga di situ buang sampah tinggal lempar gitu kan ke sungai. Mandiin anaknya pun pampasnya dibuang ke sungai gitu. Jadi setiap hari saya di situ melihat pampas. Awal mula dulu ya bikin keramba itu sebenarnya untuk ngilangin budaya seperti itu. Nah cuman kadang kan ngomong sama orang untuk melarang buang sampah di sungai ini kan sulit. Basicnya kan harus gini loh. Kita ngajak orang itu pelan tapi nggak kerasa, tapi pasti jadi gitu loh Mas. Apa kalau bisa dibiasakan, bisa dikatakan low power high impact lah bahasanya. Jadi banyak sebenarnya problematikanya di sungai dan tujuan-tujuan masing-masing komponen untuk menjadikan pemaksimalan produk juga, pemaksimalan pola perilaku juga, pemaksimalan potensi juga, kreativitas juga banyak Mas di Pak Wali. Nah itu yang saya yang saya salut dari Pak Wali itu Mas. Jadi di situ dari segi kebersihan juga berpengaruh. Yang awalnya sungainya kotor itu menjadi bersih. Terus ya pemberdayaan masyarakat juga. Jadi yang awalnya nganggur itu mempunyai aktivitas gitu ya. Selain itu kan kendala-kendalanya di situ awal-awal itu kan pasti punya kendala kan Mas ya? Banyak Mas. Banyak kan ya Mas? Mungkin bisa sharing-sharing santai gitu Mas. Oke, kalau soal kendala sebenarnya dulu sungai itu full tempat mandi. Full tempat mandi? Biasanya kalau yang dipakai tempat mandi banner ditata sama sarung kayak gitu kan, dijadikan kotak-kotak gitu. Lah, space untuk bikin ikan itu nggak ada hampir. Hampir nggak ada? Posisi panjang sungainya itu 1 kilometer, lebarnya 6 meter. Jadi kanan kiri itu kayak perumahan Mas. Nah awal-awal dulu kita itu bikin itu 2-3. Nah role modelnya gini Mas, untuk menghilangkan budaya mandi di sungai itu. Jadi pasca awal kita panen 3 kolam itu kita ngumpulin ibu-ibu buat ngejualin ikan itu. Semua ibu-ibu di masing-masing RT. Nah karena opsinya ibu-ibu ini koneksinya secara komunikasi kan cepet kan. Iya. Nah itu kan yang saya ambil momen itu. Oh jangan panen ikan, dijual murah, ibu-ibu juga kita kasih income buat ikan itu semua. Nah sebenarnya kita tata dulu Bu, ini loh Bu sebenarnya sungainya bisa dibuat kayak gini gitu. Dan yang ibu-ibu jual tadi totalnya ada berapa kintal, ada berapa kilo gitu kan. Iya. Kalau soal ngomongin uang, perempuan lebih cepet. Kayak memang saya akui itu. Nah makanya dulu awal-awal pas 3 dan kesulitan untuk bikin kolam lagi, ibu-ibu yang kita gerakkan untuk menjual ikan itu. Semua ibu-ibu? Kita ambil perwakilan 3-4 orang per RT, di situ ada 4 RT. Okay. Nah itu pagi ibu-ibu ngobrol terus nge-share di grup, itu jam 12 siang itu kita posisi panen di angka 1,5 kintal itu habis. Dan di warga sekitar situ semua, desa di situ itu habis.
Nah, mulai dari situlah boomingnya, oh ternyata bisa ya. Masyarakat langsung punya kesadaran di sini. Ternyata bisa ya, sungai ini bisa menghasilkan uang. Nah, kayak gitu kan. Iya, iya. Nah, bidikan kita di arah situ berhasil di awal situ. Nah, jadi gini, posisi tempat mandi itu kan susah dibuang, Mas. Karena di situ basicnya budaya. Ya budaya memang. Udah kebiasaan. Ada yang sampai nggak bisa beolnya keluar kalau nggak di sungai. Ada yang seperti kisaran kemarin kita data itu kisaran dari 275 kakak, kisaran 50 orang yang bisa beol di WC. Lumayan ya. 50 orang ya. Nah, jadi kemarin yang kita ambil polanya adalah basic buy one get one, tuker tempat mandi dijadikan keramba. Nah, yang biasanya mandi di sungai itu tadi dapat keramba, dapat pemeliharaan ikan. Iya. Awalnya tadi 3 Mas ya. 3. Sekarang totalnya ada 45 kolam dengan ukuran 2 kali 6, sorry. 26. Berapa tahun sudah jadi 45? 2 tahun. 2 tahun sudah menjadi 45 ya. Rencananya bulan 3 mau nambah 15. Nambah lagi Mas. Nambah 15 bulan 3. Finishingnya sebenarnya kan di angka 100 sama 99 maksimal 100 finishingnya. Karena kita mau kejar target di 1 minggu kita panen kisaran 200 sampai 500 kilo. Setiap panen itu bisa menghasilkan berapa kilo? 1 kolam itu kan di angka 2000 Mas. Di angka 2000. Nah, kita ambil persenan 2000 ikan itu, ambil dari pembesaran bibit itu matinya itu 25%. Berarti di angka 1500 ikan. Kita bagi 1 kilo, kita ambil kotornya lah. Biasanya kan kita panen ini 1 kilo isi 34. Tapi yang kita hitung kemarin opsinya adalah 1 kilo isi 5. Di angka berarti 5 ekor 1500 dibagi di 5. Di angka 300 kilo. Nanti kalau perkalian lah. Terus kayaknya selain ikan kayaknya ada itu Mas, saya lihat di Instagramnya itu ada pangan ikan juga. Terus produk ya. Berarti ada yang ikan yang sudah matang juga, Pak? Ada. Kita di sana udah buka catering, udah buka tempat makan di atas sungai juga, sama bikin produk-produk. Yang baru ini mau kita rilis ini sebenarnya mau bikin bakso nila. Bakso nila. Nah, sebenarnya kemarin nilainya masih dilakukan untuk soal komposisi dan nilai kesehatannya juga. Saat makan nila ini respon yang di dalam tubuh kita nerima seperti apa, dan impactnya untuk makan nila ini keluar gimana, masih teliti di arah situnya. Kayaknya kalau di Pak Wali ini ikannya kan mempunyai ciri khas sendiri Mas. Jadi ikannya kalau nggak salah itu nggak amis Mas ya? Nggak bau tanah. Nggak bau tanah ya? Nggak bau tanah. Kalau bedanya itu memang bedanya sama ikan-ikan yang lain mungkin? Kebanyakan seperti itu. Kita bukan ngomongin soal ini ya produk kita, tapi itu konsumen yang bilang Mas. Dan hampir 100% konsumen bilang gitu. Mas, saya beli di pasar kok rasanya itu amis dan bau tanah, di sini kok nggak ada gitu kan. Sempat pernah kita ini ngeprank teman-teman baru yang main ke situ. Iya. Ikan bakar tuh nggak kasih kita bumbu dan katanya asam manis. Asam manis. Nggak kasih kita bumbu, rasanya katanya asam manis. Itu faktornya dari apa Mas? Apa memang alamiahnya ya mungkin ya? Airnya mengalir. Airnya yang selalu mengalir ya. Kadar airnya juga perlu diketahui juga. Dia ada juga pakan juga. Pakan berpengaruh ya. Kalau pakannya itu buat sendiri apa gimana? 50-50. Kadang kita kalau ada bahan buat pakan, karena bahan yang di pasaran yang ditargetkan teman-teman speknya itu kadang belum bisa mengumpuli. Kalau kita kan di angka cetak mau pembesaran itu kan protein nilai ini kan di angka 28, 29, 30. Nah, pembuatan pakan ini juga ada proses persentase di mana misal kita menghitung di angka FCR-nya 32 protein, lah saat barang jadi itu pasti turun di angka 26 kalau nggak 25. Penyusutannya banyak. Gitu. Berarti naik turun gitu. Makanya kita harus supply
pakai pakan pabrikan. Kalau pakan sendiri itu bahannya mungkin Mas dari apa? Sebenarnya bebas sih, Bebas. tergantung budidayanya juga kan. Soalnya masing-masing pembudidaya kan yang dibutuhkan buat ikannya itu kan beda-beda. Kalau mungkin di lele mungkin di angka 32, bisa 30 ke bawah, minimal 30 lah. Sampai 35 40 kalau dinilai ini. Iya. Soal pertumbuhan dan besar ini 26 sampai 29 itu udah oke. Kalau buat di sungai kan ada ikan nila, koi. Kalau koi ini kita pakai di angka 32 sama 35 proteinnya. Sama ikan tombro. Iya. Kalau dulu kan saya kan masih waktu kecil itu kan sering main ke sungai Mas ya. Ini masa lalu. Pas pada saat main ke sungai itu ya apa gak ada yang ngambil ikan gitu Mas? Kan di sungai itu saya nyari ikan. Sampai sekarang belum ada. Karena gini Mas, dari hasil kerjasama kita buy one get one tadi tentang tempat mandi sama keramba. Iya. Nah di situ kan kita hasil presentasinya kita bagi. Jadi yang perawat juga PJ keramba juga yang ditukerin tempat mandi itu tadi itu kan si perawat. Iya. Nah dari panen itu perawat dapat berapa dan hasil panen 10% harus dibuang ke sungai. Dikelola lagi. Dibuang ke sungai itu artinya gimana sih? Itu kan ada 275 kakak Mas. Nggak mungkin dong kita jalan setahun ini harus bisa mengumpuli 275 orang gitu untuk bisa budidayakan semua. Artinya kita buang itu pasti tiap pagi, malam, sore sampai subuh ada orang mancing. Bahasanya gini, teman-teman pelihara ikan tapi saya nggak dapat ikan. Udah kita buang di sungai kok 10%. Berarti ada yang mancing ikan juga di situ Mas? Tiap hari Mas. Tiap hari? Tiap hari. Bahkan dari luar kota tiap hari libur ada. Luar kota. Karena suasananya enak juga, asri juga. Iya masih banyak pohon-pohon. Pohon-pohon. Masih sejuk ya Mas. Sejuk. Kendalanya akhir-akhir ini kayaknya kan musim hujan ini Mas. Kalau banjir itu apa nggak keluar semua Mas ikannya Mas? Ini sih Mas. Irigasi itu air irigasi ada pintu air. Jadi kita bisa atur volume ketinggian air di situ. Kita mau pakai berapa meter ketinggian, kita mau pakai ke bawah meter ketinggian bisa. Iya. Dan itu juga sampai sekarang pun juga 2 tahun berjalan ini masih belum bisa dikatakan kehilangan ikan, masih belum dikatakan. Masih belum ya. Tapi mulai dari adanya Pak Wali ini kayaknya chemistry-nya atau pendekatan sama masyarakat antar masyarakat itu semakin terbangun ya Mas. Itu pasti Mas. Pasti ada. Karena bagi saya kalau soal kehidupan itu yang paling utama adalah ini. Akar permasalahannya adalah di ekonomi. Ya, kalau soal ekonomi udah tertampungi, mau ngapain aja bebas. Memang ekonomi itu permasalahan utama. Jadi kalau saya lihat, saya kan kadang kan nulis di angka 1 tahun ini kita sudah sampai berapa. Terus budaya memori masa lalu yang sering terjadi negatif apa gitu kan. Tahun 2019-18 itu di situ banyak pencurian. Dan yang adanya Pak Wali ini sekarang hal seperti itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada pencurian. Tapi masih ada 1-2 berarti. Kalau hampir. Belum pernah saya menemukan di angka 2 tahun ini soal kehilangan sepeda motor atau apapun. Karena sungai kan ramai Mas. Iya, selalu ramai itu Mas. Terus awal mulanya itu berapa orang Mas yang berperan dalam? 2 orang. 2 orang. Termasuk jenengan sisan. Pemuda di situ kan banyak. Kalau dulu saya di awal Covid itu pemuda di angka kisaran 40. 40. Nah, untuk 40 orang ini 30 orang ngobrolkan soal sungai. Ya udah kita ambil eksekutornya 2 aja cukup. Kita bikinnya bareng, cuman yang ngerawat sampai berapa panen 3 bulan itu 2 orang. Cuman 2 orang per 2 orang. Dan itu kita kan dulu kan masih belum paham gimana cara mengolah ikan gitu. Oh iya ya. Terus masih di umur ya. berapa ini, di umur segini ikan harus gimana pakannya, treatmentnya harus gimana, soal pertumbuhan juga. Habis itu pola makannya jamnya kapan gitu kan. Pokoknya kita pagi sore kasih makan dan kita nggak pernah nakar porsinya yang
Mungkin sekarang kita udah tahu rumusnya ya, tapi dulu masih Iya. belum. Pokoknya panen lah dulu. Oh, pokok panen ya. Kalau sekarang enggak ya, sudah tahu porsinya sudah Mas. Insya Allah di ranah soal ikan kita sudah ada mencapai mungkin 80% lah soal perikanan itu paham, karena mulai dari pembibitan, soal pembesaran juga, ada suplemen juga, suplemen yang kita bikin sendiri juga. Habis itu produk yang kita bikin juga ada Nila Fillet, juga ada yang mau kita rilis juga, ini ada bakso Nila. Bakso Nila itu. Bakso Nila. Itu inisiatifnya dari ibu-ibu biasanya Mas. Kalau masak-masak enggak? Enggak juga sih kan. Enggak juga ya. Cowok yang bisa masak juga. Eksekutornya banyak. ibu-ibu gitu aja. Oh, eksekutornya Idenya ibu. kadang dari anak muda. Karena kita kalau nggak ngikutin zaman, kita akan tertinggal kayaknya. Yes, betul itu. Konten-kontennya kan harus bagus semua. Cara pemasarannya. Nah, kira-kira ini Mas ya, kalau mau belajar tentang perikanan nih, mungkin teman-teman bisa langsung ke pusat konservasi iwak kali Mas. Oh ya, kita terbuka bebas. Untuk kontak personnya juga ada di Instagram, ada di TikTok juga. Pusat Konservasi Iwak Kali kalau di TikTok, kalau di Instagram itu Toko Pak Wali. Toko Pak Wali. Toko Pak Wali. Itu ada mappingnya juga. Baik teman-teman, mungkin itu tentang Pak Wali, sedikit jelasnya nanti bisa kalian kunjungi Instagramnya Pak Wali. Jadi dari potensi tersebut kita ketahui bahwa pemberdayaan tersebut menimbulkan dampak positif baik bagi masyarakat dan alam sekitar. Nah, mungkin sebelum ditutup nih Mas Iman, mungkin ada pesan-kesan yang ingin disampaikan pada teman-teman yang lain. Yang lebih khususnya buat Pak Wali aja dulu ya. Iya. Karena saya silakan. berterima kasih dan apresiasi buat teman-teman sampai sekarang kita kompak. Untuk buat mungkin seumuran dengan saya di angka 20-25, anak muda sebenarnya harus punya kreativitas yang tinggi Mas. Karena sama adanya gini, jangan ada sampai keterbatasan pola pikir kita untuk menjadi lebih maju gitu aja. Jadi jangan sampai ada yang bilang tidak, iya tok wis. Gas aja. Tidak ada kata tidak, harus iya ya guys ya. Oke Mas, terima kasih untuk kesan-kesannya. Sungguh saya di sini itu mendapatkan wawasan yang tambah wawasan lah bagi saya dan teman-teman yang lain juga tentang perikanan, terutama pemberdayaan masyarakat dan pecinta alam juga sekalian. Yang awalnya sungainya kotor jadi bersih gitu kan ya. Oke, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, like, follow, dan subscribe video ini untuk supaya teman-teman Yudarta TV lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik untuk kedepannya. Sekian dari saya Fauzi, see you.